Kita ke informasi atau melihat informasi terpopuler di situs cnbc.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, di mana Israel masih terus mengintensifkan serangannya untuk menghantam sejumlah kelompok yang didukung oleh Iran di Timur Tengah. Setelah menyerang milisi Hizbullah di Lebanon, negeri Zionis kini menyerbu sebuah pangkalan militer milik pemerintah Suriah pimpinan Presiden Bashar al-Assad. Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan bahwa Israel menyerang sebuah pangkalan militer di Suriah Tengah dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Sebelumnya, media pemerintah mengatakan pertahanan udara Suriah mencegat target musuh di Suriah Tengah dan ini frasa yang biasa digunakan untuk merujuk pada serangan Israel terhadap negara yang dilanda perang itu. Sejak Perang Saudara, Suriah meletus pada tahun 2011, Israel telah melancarkan ratusan serangan di negara itu untuk menyerbu situs milik kelompok pro-Iran. Untuk Suriah, rezim Presiden Assad diketahui sebagai pihak yang didukung oleh Teheran dalam Perang Saudara di negara itu. Namun dalam beberapa waktu terakhir, serangan telah meningkat. Ini terjadi termasuk di wilayah dekat perbatasan dengan Lebanon. Ya, kita ke informasi selanjutnya, di mana kecelakaan atau penyebab kecelakaan lalu lintas yang berujung pada meledak dan terbakarnya sebuah bus study tour sekolah di Thailand menemukan jawaban. Penyelidikan menemukan bagaimana buruknya sistem keselamatan mengubah kendaraan itu menjadi bom di atas roda. Sebelumnya, kecelakaan terjadi 1 Oktober lalu di Jalan Vivavadi, Rangsit di Bangkok. Diketahui 20 siswa sekolah dan 3 guru tewas di dalam bus. Secara rinci, semburan api itu ternyata berasal dari tabung gas yang dipasang di bus tersebut. Bus juga dikatakan telah mengalami modifikasi sehingga menggunakan gas alam terkompresi. Sebanyak 6 tabung gas dipasang secara legal di bagian belakang bus, namun ada 5 tabung gas lagi yang dipasang secara ilegal di bawah bagian depan bus. Hal ini pun akhirnya membuat pemerintah melakukan inspeksi ke 13.000 bus umum dan swasta yang menggunakan CNG. Bus-bus tersebut diperiksa dan ditangguhkan semua perjalanan jarak jauhnya. Bus itu sendiri dibuat tahun 1970 dan sempat mengalami beberapa kali modifikasi. Dulu bus naas tersebut juga merupakan bus tingkat, tetapi ketika peraturan baru memberlakukan batasan ketinggian pada bus, ini diubah menjadi bus tingkat tunggal. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Badan Kepegawaian Negara merilis statistik pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K per 7 Oktober 2024. Total pelamar P3K telah mencapai 470.419 orang dalam 7 hari terakhir sejak pendaftaran dibuka. Dari jumlah pelamar pada periode pertama, P3K teknis yang menjadi paling diminati. Jumlah pelamar P3K teknis yang sudah mendaftar sebanyak 275.607 orang. Dari jumlah tersebut yang telah menyelesaikan submisi sebanyak 5.996 orang. Adapun pelamar terbanyak selanjutnya adalah P3K guru sebanyak 167.704 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 27.205 orang. BKN mengingatkan agar pelamar selalu membaca buku petunjuk dan memperhatikan pengumuman instansi sebelum mendaftar. Sebagai catatan, seleksi pengadaan P3K periode kedua tahun anggaran 2024 dibuka mulai 1 Oktober hingga 20 Oktober. Sementara periode 2 dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk kelulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Dan kita ke informasi selanjutnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pembangunan perumahan rakyat dari desa hingga perkotaan sebanyak 3 juta unit tiap tahunnya. Prabowo pun menunjuk adiknya Hashim Joyo Hadikusumo untuk merancang kebijakan ini. Hashim yang juga anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran mengaku ditawari posisi Menteri Perumahan Rakyat. Namun dirinya mengaku enggan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Kendati menolak, dirinya tetap ditugasi Prabowo menjadi Ketua Satgas Perumahan sejak 6 bulan yang lalu. Hashim pun menceritakan konsep pembangunan 3 juta hunian di era Prabowo. Dia menuturkan konsep 3 juta hunian ini akan terbagi ke dalam 2 aspek. Pertama adalah pembangunan 2
rumah tiap tahun di pedesaan yang diurus UMKM, koperasi hingga BUMDes, serta 1 juta unit apartemen tiap tahun yang diurus pengembang besar. Hasyim mengatakan tujuan pembangunan itu adalah untuk mengatasi sulitnya masyarakat Indonesia saat ini untuk memiliki rumah, khususnya kalangan Gen Z dan milenial yang menjadi bagian dari kelas menengah. Hasyim memahami dua kelompok ini menjadi kelompok yang sulit mendapatkan rumah.